Aku mengerti. Saya bertingkat tinggi bahkan tidak bisa membawa barangnya sendiri. 3 ton loh beratnya dibawa ke kapal. Ayo kita pergi kalau begitu. Diam di sana, jangan sendiri. Jangan berdebat denganku. Dasarku tidak berguna, kata si Lin sambil menghina-hina terus mereka. Baiklah, permukaan sudah di depan, cahayanya menyilaukan, sepertinya dunia luar sudah tenang. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada Sun Jiao dan yang lainnya. Masih ada jarak ke atasnya. Rupanya ini adalah kejadian sebelum Jian bertemu dengan Sun Jiao. Ayo semuanya bersiaplah, Sun Jiao dan orang-orang dari Fishbone. Aku kembali. Akhirnya mereka pun disambut. Apa itu? Apa itu? Bos kembali. Hebat, kau akhirnya kembali. Panjang umur bos. Tidak sepertinya. Tak kusangka kau seorang pemimpin, kata Lin. Tidak pernah kukira orang-orang yang Sun Jiao kumpulkan akan berusaha seperti ini. Jian Cheng. Terjebak dalam virtual reality yang lama, terasa seperti terpisah dari dunia luar. Angin malam seperti ini benar-benar menyegarkan, kata Jian Cheng. Kau pengungsi itu, apa kau bisa mengambil kesempatan untuk membawa mereka? Ya, setelah kemenangan membagikan kristal itu, kupikir mereka harus mendapatkan apa yang mereka hakkan, bukan? Mereka mengerti bahwa bersembunyi di balik keruntuhan dan meringkuk di lorong itu kematian. Ini pertama kalinya mereka bergerak di bawah bendera yang sama, dan tidak seperti yang lain mereka berusaha menyerang zombie, khususnya mereka. Jadi kau mengantar mereka ke rumah dengan aman. Ya begitulah, memperlakukan mereka, kekuatan mereka lebih baik dari paksaan, bukan? Baiklah semuanya, ayo kita kembali. Apa yang terjadi? Aku akan memeriksanya. Lalu sesuatu pun terjadi, terdengar orang-orang cerak. Anakku, kenapa ini terjadi? Apa yang terjadi? Orang dari kelompok kecil, selama mereka kabur dari mutan, keluar dari dalam hari menghindari bahaya, tapi ketika berhadapan dengan bandit yang buruh hidup dan mati, tidak satu pun berguna. Apa ini karena aku menarik kekuatan kelompok kecil dan itu menyebabkan tragedi ini, kata Jian. Tidak, bukan seperti itu. Dia menyalahkan dirinya lagi, kata Sun. Ini bukan salahmu. Dari lubang yang di dinding, setidaknya mereka punya mesin gun. Kelompok orang yang selamat ini hanya punya 1 dan 2 keluarga. Anakku, rupanya anaknya telah mati. Orang yang bernama Zhao Gang. Mayat lain bernama ditambahkan di tempat ini. Apa ulah kendaraan ini dilengkapi mesin gun? Lalu si ayah yang marah pun membawa, aku akan membunuh mereka. Tenang, jangan gegabah. Biarkan dirimu tenang sedikit, kata yang lain. Aku akan membunuh mereka. Tunggu. Sebegitunya kau ingin balas dendam, kata Jian. Tiba-tiba muncul di depannya. Apa kau tahu siapa yang melakukan ini? Mereka meninggalkan lambangnya di dinding. Pasti itu mereka. Jadi begitu, mereka akan membunuhku. Tentara bayaran Song ya. Apa? Ketika aku di jalan 6, aku hanya tahu tentang markas lama mereka. Sebelum membangun villa, aku tidak menyadari, tapi memperkirakan jarak ke Hui dan Zhou cukup dekat. Jadi begitu. Pada akhirnya aku harus menghadapi mereka. Sekarang dinding dan markas sudah dibangun ulang, mustahil untuk bersembunyi dari reruntuhan. Yang selamat dan acuh tak acuh, pasukan baru muncul di area tersebut, bahkan pura-pura tidak sadar. Selain itu, berita kemenangan ini pasti akan tersebar di jalan 6. Daripada itu, penduduk diam dari kenapa mereka bergerak duluan, kata Jian. Kau Zhao Gang kan? Aku akan membantumu balas dendam. Bos Jiang, terima kasih. Aku berterima kasih padamu. Aku tahu sendirian hanya mengantarkan nyawaku. Jika kau bisa membantuku untuk balas dendam, hidupku mulai dari sini adalah menjadi milikmu. Hidupmu adalah milikmu, kata Jian. Dengar, pilihan yang kalian buat juga kebebasan kalian sendiri, tapi aku akan mengatakannya untuk kepentingan kita. Aku tidak akan mentolerir siapapun yang menjarah di pertempuran. Jika tentara bayaran Huizhou adalah masalah yang kita harus hadapi, mentangani, jangan anggap hal yang sama terjadi dengan kalian. Jika lain kali atau setelah itu ada hal yang terjadi pada kalian, jangan menyesal bahwa kalian tidak bertindak sekarang. Jika kalian bersedia dibakar, dijarah, dan ditangkap atau dibantai, membiarkan wanita kalian diambil, dipotong tubuhnya, sekarang aku akan menghancurkan Zhuzhong. Kalian ikut denganku atau tidak, itu adalah pilihan kalian, ada di tangan kalian. Jadi putuskan kalian. Semuanya harus pikir baik-baik. Jika kau bersedia mengikutiku, gabung ke tim. Lalu yang lain pun
berkata, apa kita harus juga? Ya mungkin. Gangsi. Lalu si Gangsi pun bangun. Aku belum melihat mayat istriku, aku akan menyelamatkannya, kata si Gangsi. Diam, kau harus berpikir dengan baik. Jangan bilang resikonya, semuanya akan mengambil resiko itu. Meskipun membunuh zombie, berikan kristal banyak itu, tapi sekarang kau harus berpikir bahwa tentara bayaran Zhong itu senilai hidupmu. Aku ini seorang pria, kata si Gongzi. Apa maksudmu? Aku juga pria. Aku Zhong Cheng, ikuti aku. Aku juga ikut. Yang pria-pria yang lain pun rupanya terbakar oleh api amarah dan semangat. Aku juga ikut. Aku juga. Yang lainnya pun ikut. Ketika keberanian menjadi tindakan, itulah rasa takut karena dijarah berubah menjadi kemarahan yang menyebar setelah pertempuran ini. Nama baik markas Fishburne akan teguh. Semua orang, tidak akan ada yang berani menyerang kita lagi. Baiklah, tidak ada penyesalan dan tidak akan ada menjadi raja King Pu. Semuanya ikuti aku. Rupanya akhirnya mereka pun sampai di tempat markas musuhnya. Sekolah dasar eksperimental Xiongjang. Semua unit didengarkan. Di sana adalah tempat tentara bayaran. Oke, kerja bagus. Tidak hanya kupikir akan banyak orang yang ikut. Sesuai rencana. Baik, urusan balik ke sana, menjelaskan rencana tempur kita. Pertama, tidak diragukan lagi, markas Fishburne menyerang sebagai kekuatan utama. Armor Daya memberikan kita keuntungan besar. Musuh tidak punya begitu banyak senjata berat. Kalau begitu mereka akan mengurus titik buta serangan armor, menangani anti armor, bukan? 50 orang yang tersisa akan dibagi menjadi 2 kelompok dan mengapit tentara bayaran di timur, dan 2 sergapan utama bersiap. Dalam 2 menit kita akan bergerak, kata Jian. Baiklah, bos. Apa ada bom vakum yang lebih besar? Aku ingin minta lo, bos. Cepat, ayolah. Kau sungguh banyak pertanyaan. Dasar kau tidak tahu malu. Tidak ada benda itu lagi. Itu tidak mudah didapatkan. Lagi pula cara penggunaannya sangat susah. Ternyata sementara itu si Lin masih diikat. Diam. Kau masih punya banyak tenaga, nona kecil. Rupanya si Lin masih diikat oleh Sun. Diamlah. Lalu dia pun kau beraninya meniruku. Baiklah, kau menang. Apa yang kau mau? Dia mengeluarkan senjata 72 mm anti pesawat. Di dunia seperti apa ini sebenarnya, kata si Lin sambil bingung. Bagaimana hal yang seperti ini tidak dipikirkan menjadi pendatang baru untuk masa depan sudah dimulai. Selamat datang di masa depan, kata Jian. Lebih baik kau tidak memprovokasi dia ketika akalnya hilang. Bahkan aku juga diikat loh. Meski kami melepas kamu di bagasi masih lebih aman. Ada kamera memungkinkan untuk melihat keluar. Aku sudah sekasar itu. Ya, kau wanita paling lemah lembut. Siap-siap untuk bergerak. Untuk jaga-jaga aku akan memakai armor daya. Oke. Tim armor daya maju, siap. Apa yang terjadi? Ada yang tidak beres. Tiba-tiba Apa kupikir ini adalah masalah pertahanan? Mereka belum sama sekali mengirimkan seorang pun. Kita sudah seriakan ini dengan markas mereka, tapi reaksi mereka tidak ada sama sekali. Aku juga merasakan sesuatu. Hati-hati. Apa kita harus menembak sekarang? Dan dar, sebuah ledakan terjadi. Sekarang apa yang terjadi? Jangan bilang tim yang memutar sudah disadari. Tidak mungkin, seharusnya mereka bersembunyi dengan baik, kata Sun. Serang, tembak, langsung saja serang ke mereka. Perintah diterima. Mereka pun menembak. Dar, go, serang, cepat naik kalau begitu. Tim, laporkan status. Tidak ada musuh yang terlihat. Aman, semuanya tidak ada musuh. Apa yang terjadi? Gerbang utama dilindungi pertempuran dengan sengit. Apa tentara bayaran ini sudah menghadapi musuh lain sampai-sampai tidak bisa melindungi jalan masuk utama? Memangnya siapa yang mereka hadapi, kata Jian sambil bingung. Tetap waspada semuanya, telusuri semuanya. Pastikan memeriksa lantai setiap sudut. Sun, apa kau familiar dengan pasukan area di sini? Kalau setengah jam kemudian, ya tidak semuanya. Menghindari semua tempat-tempat yang ada manusia. Terdapat markas yang selamat, besar dan aman. Sepertinya sudah ditandai dalam peta jalan 6. Selain itu ada juga pendeknya kita harus membangun batas pertahanan di sini dan tunggu apa mereka memang datang. Jika Joy Hong kita tertangkap mereka ketika lengah. Jika pihak kita lain, tentukan saja nanti. Diterima, kami akan segera ke sana. Ini di mana? Sepertinya sekolah ini adalah sebelum peperangan. Pemeriksaan baik. Joy Hong punya kesempatan untuk bersembunyi di jalan rahasia. Siap. Aku tidak tahu artinya, tapi aku tidak bisa memahamimu, kata Sun. Kau benar-benar memahami sesuatu yang dalam waktu singkat ya. Tapi kau menghabiskan 12 tahun untuk belajar di tempat seperti ini. Kau hanya butuh waktu 50 hari di virtual reality.
Dasar. Apa? 50 hari di virtual reality. Lalu Jianbun, hehehe, kau iri? Diam. Gimana jelasinnya? Mirip orang yang tidak pernah menghargai hidupnya, tapi mereka selalu tidak. Shunyo tidak peduli apa yang kau inginkan, aku lebih menghargai makanan. Baiklah, kau menang. Ketika aku pergi ke sekolah, aku ingin mengatakan hal itu, selalu mengeluh kenapa tidak bisa lulus lebih cepat. Ketika aku lulus, aku sedikit merindukannya. Mungkin itulah pengalaman. Apa gunanya itu, kata Sun. Itu benar-benar hanya beberapa orang merubah dunia. Keadaan sekarang itu tidak berguna. Aku tidak memahaminya. Sederhananya, kau bisa bertemu dengan teman sekolah, belajar cara menangani hubungan. Ya, kurang lebih seperti itu. Bersosialisasi lah, bacot. Memangnya aku tidak tahu cara berhubungan, kata Sun sambil marah. Kau mau mati ya? Baiklah. Akhirnya mereka pun sampai di suatu tempat. Kesempatan, bukankah kau bisa melihat sesuatu yang ada di duniamu, Sun? Cepatlah ke sini, lihat. Mereka ini terkunci di sini, ada beberapa, bahkan telanjang. Anak-anak juga ada di sini. Apa yang harus kita lakukan? Seharusnya nomor di pintu memiliki bandit, kuncinya pasti ada di tangan mereka. Hah? Apa maksudnya? Sesuatu adalah di dalam jarahan mereka, mainan peralatan mereka. Kalau begitu ini adalah, ya, kau benar-benar serba tahu. Itu pengetahuan umum di gurun. Jadi ada saat ketika kau tidak tahu hal-hal ini. Itu sungguh menawan. Ya, kalau begitu sama-sama lah. Ada orang. Ternyata ada suara laki-laki. Hei, siapa kau? Rupanya itu adalah si pilot yang dulu kapalnya nubruk gedung ya. Tunggu, bawa aku bersama mereka. Aku tidak bersama mereka, aku bukan salah satu dari mereka. Bisakah kau mengeluarkanku? Aku Chun, dari pilot dari kota Luiding. Aku sudah sebulan sejak aku ditangkap oleh mereka. Mereka bandit menangkapku. Kota Luidong, bagaimana aku bisa terbang ke sini? Kenapa para bandit menyekapmu? Laki-laki di sini. Ya, aku kecelakaan. Untuk alasannya aku juga tidak tahu. Mereka ingin menjualku sebagai apa, tapi sepertinya mereka akan menjualku sebagai budak. Tunggu, beri aku senjata. Aku akan menghadapi mereka. Tunggu di sini, kami akan mengeluarkanmu ketika sudah selesai, kata Sun. Ini, bawa saja cemilan ini, makan ini. Terima kasih, kata si pilot. Ada lagi orang yang mukul pintu. Dia, siapa dia? Bandit, akan kubunuh kalian. Rupanya dia adalah, kau kenal dia? Ya, kurang lebih begitu. Shoyuha, teman dalam aku dari kota Luiding. Mungkin cuma kenalan, dia juga mengembara sendirian, mahir menggunakan pisau dan pistol. Ketika kami bekerja sama, kami bertarung bersama. Jadi penampilannya sekarang seperti ini ya. Dia tertangkap, disiksa setiap hari. Mungkin sekarang dia sudah kehilangan akalnya, kata Sun. Ya, kau pernah bertarung, kami pernah bertarung bersama. Sekarang kau sudah jatuh. Bagaimana aku bisa melihatmu seperti ini? Biarkan aku membebaskanmu. Lalu tiba-tiba saja suatu getaran terjadi. Hei, 07, masuk, kami diserang musuh, kami tidak punya senjata, kami meminta bantuan. Siapa musuhnya? 01, 02, beri bantuan. 04, beri lindung, tembak dan balik serangan mereka. Kami akan segera ke sana. Itu pasti bukan tentara bayaran, kata si pilot. Apa maksudmu? Apa yang bisa mereka lakukan? Menghadapi musuh dan mutan diutamakan. Tapi kuharap mereka akan menang. Tapi mereka harus menang. Kemudian masih ada sedikit kesempatan untuk kabur dari sini. Lalu Jianbun dan Sun telah sampai ke atas. Mereka melihat makhluk semacam ini. Otot kuat, mereka punya wajah miring dan kulit hijau pucat. Perawakan mereka lebih tinggi dari manusia. Selain kanibal, mereka adalah ras lain yang tidak diakui manusia. Mereka adalah manusia mutan. Virus Wolf membuat mereka mendapatkan kemampuan metasis yang abnormal. Dalam pemikiran tertentu, mereka bisa dianggap makhluk hidup yang tidak bisa mati ataupun dihancurkan. Kebanyakan dari mereka kebal terhadap penyakit. Mereka mengakui dirinya yang terradiasi sebagai manusia sempurna. Mereka menyatakan gurun ini sebagai surga mereka. By the way, kata Sun, juga mereka tidak punya burung loh. Sambil melihat Cian, tidak punya burung, jadi bagaimana bisa mereka sebanyak itu? Bagaimana mereka bisa berkembang biak? Itulah kenapa mereka menangkap manusia biasa atau memaksa mereka berkembang biak. Setelah mereka melahirkan anaknya, kemudian mereka menjalani perawatan khusus sehingga manusia-manusia yang ditangkap oleh mereka menjadi manusia mutan seperti mereka.
Dari mana mereka mendapatkan senjata berat sebanyak itu, artileri sebanyak itu diciptakan pertama kali di fasilitas militer bawah tanah. Setelah rezim militer dibubarkan, mereka mengambil alih seluruh markas militer. Bisa dibilang mereka punya senjata cadangan yang berlimpah. Untuk makanan, mereka tidak punya banyak pilihan. Mereka tidak perlu makanan campuran nutrisi. Mereka berburu mutan dan memakan daging-daging mentah. Mereka bergantung pada kebalikannya. Apa yang kita lakukan dalam hal ini menyesuaikan diri dengan dunia. Mereka punya alasan untuk menjadi bangga. Jika bukan karena fakta bahwa mereka tidak bisa berkembang biak secara alami, mungkin mereka sudah menguasai dunia ini sejak lama, kata Sun. Jadi begitu ya. Apa mereka tidak punya kelemahan? Mereka punya musuh yang tidak bisa dilawan. Ayolah, bagaimana cara kita membunuh mereka? Karena pada dasarnya mereka manusia. Lebih kuat kemampuan selnya, mereka juga memiliki daya hidup yang lebih pendek. Jadi begitu, kita bisa menunggu sampai mereka mati. Itu terlalu lama. Bukankah mereka sedang menyerang kita? Apa yang harus kita lakukan, kata Jian. Nona bos, ada apa? Kamu memanggilku begitu? Baik Nona bos, ini akan sedikit serius bermain-main orang-orang ini. Baiklah, semuanya tembak. Apa maksudmu? Ujung-ujung tembak? Ya tembak saja. Baiklah, apa aku tidak mengerti, tapi rasakan ini. Dar. Lalu Sun pun mengeluarkan tembakan. Mereka punya beberapa senjata berat. Pusatkan serangan ke wanita itu, kata makhluk mutan itu. Ya buruk, tembakannya jadi semakin dipusatkan. Mundur untuk sekarang, lebih baik kita mundur, kata Jian. Kenapa mereka terus mengincarku? Apa mereka punya masalah denganku? Membawa armor mobil ke sini, machine gun 20 mm di atasnya pasti bisa. Kau gila, mereka punya senjata 4 recoil, bukan? Kita bahkan tidak bisa menyaingi tembakan mereka. Apa yang bisa kita lakukan? Mundur, kita tahan sampai ke garis pertahanan. Siap, bersiap untuk mundur. Semuanya, kita akan bertempur dalam gedung. Lalu para mutan tidak butuh tawanan, tidak ada alasan untuk mengejar. Mundur, cepat mundur. Lalu mereka pun mundur ke dalam gedung. Mode kegilaan aktif. Mereka semua datang. Jumlahnya 31 dan 19 dari mereka membawa senjata berat. Mereka sudah masuk ke dalam gedung. Mode kegilaan mati. Baiklah, kalau begitu, meskipun aku bisa menonaktifkannya sekarang, untuk sekarang aku harus menghindari beban-bebannya. Untuk unit musuh mencapai lantai 2, mereka mengambil umpannya. Ayo kita siap-siap. Baiklah, bersiap, siap. Serang mereka, tembak dari atas. Fokuskan tembakan kalian dari atas sana, cepat. Hai, lihat wanita itu, tanganku tidak bisa bergerak. Kita terus tembak saling lama. Mereka berdiam di pijakan tinggi, membawa senjata berat dan tetap bergerak. Itu sangat tidak masuk akal. Ditambah kau bilang armor yang mereka gunakan itu berat. Meskipun diperkuat, mereka tidak bisa mencurangi biologi. Mereka akan mengandalkan otot-ototnya. Tapi bagaimana dengan penggunaannya sendiri? Tangannya tidak akan kuat untuk menembak ke atas, kata Jian. Lalu si manusia buatan itu pun cacing, mereka cacing, armor ini berat, dasar cacing sialan, kata si manusia buatan itu. Kita panggil aja si orc ya, karena mirip orc. Mereka akan saya panggil orc. Baiklah, senjata recoil 03 tumbang. Orc, mereka mulai menyerang. Dasar cacing sialan, kata si orc. Lantai 3, mundur ke lantai 3. Rupanya mereka mulai tersedak. Si orc itu pun langsung menyerang mereka. Sun masih bertahan dengan beberapa peluru. Sial, apa yang harus kita lakukan? Perbedaan kekuatan kita terlalu besar, kata Sun. Manusia mutan datang. Jangan ragu, dasar cacing strategi. Baiklah, apa strategi terakhirnya? Kita akan meledakkan gedung ini. Tapi 5400 kristal itu milikku. Kau terlalu memikirkannya. Itu lebih penting dari nyawa kita, kata Jian. Baiklah, apa yang harus kita lakukan? Bersiaplah, kita akan memulai rencana terakhir kita. 3, 2, 1, bersiaplah mengagumi akhir dari yang indah. Cacing, kalian mau bunuh diri? Sekarang, ayo kita lompat keluar gedung. Perhatikan ketinggiannya, aktifkan jet pendorong untuk mendarat. Bom balok, siapkan mendekat, dan dar, kristalku. Rupanya mereka menggunakan kristal mereka yang punya untuk meledakkan gedung-gedung itu. Sun pun menangis sambil kehilangan kristal. Tidak, kristalku. Itu kembang api seharga 5000 kristal. Kasihan sekali kristalku. Diam kau Sun, selama kita masih hidup. Kenapa kau harus mengkhawatirkan kristal yang sedikit itu? Tapi bicara soal itu, apa mereka tidak tahu bahwa kita bisa terbang? Ki manusia buatan tidak begitu tinggi IQ-nya. Baiklah, kalau begitu hentikan. Begitu ditambah memakai armor, tidak ada yang tertarik mendengarkan fakta sains itu, bukan? Jika kita tidak mau mendengarkan, semoga saja IQ-mu
tidak seperti makhluk burung-burung itu. Hahaha. Ocehannya pertempuran burung belair. Cukup soal semuanya. Tim A, tim 5, periksa lantai 6 dan 7. Masih ada manusia yang buang tanah yang masih hidup, bukan? Jangan biarkan mereka hidup. Tim B, lantai ketiga. Baiklah, semuanya ikut aku. Namun saat pintu dibuka, sesuatu muncul. Sebuah tangan yang besar datang untuk menyerang. Jika itu bergerak generasi, itu akan merepotkan. Aku bisa menghasilkan kristal sebating. Duar, si Sun diserang oleh para orc itu. Rupanya masih ada orc yang tersisa. Wah, monster sialan, berani kau menyerang Sun, rasakan ini, kembalikan dia. Dan mereka pun beradu pukulan. Jian terlempar jauh karena pukulan dari si manusia orc itu. Kekuatan ini bahkan lebih sulit ditangani. Sial, manusia hitam ini tidak bisa dilawan. Baiklah, matilah, kau yang mati sialan, kata Jian. Apa yang harus kulakukan? Baiklah, akan kucoba. Pertama-tama rasakan ini. Aku tidak bisa melihat apa yang terjadi. Aku di belakangmu. Lalu Jian pun, turun, ayo kita bermain. Dar, Jian ditangkap kakinya dan dibanting ke tanah. Matilah sendiri. Lalu Jian dan manusia buatan itu masih saja bertarung. Jian mengeluarkan pisau. Rasakan ini, matilah. Armornya rupanya. Bertobatlah kawan. Dar, Jian mengorbankan armornya untuk meledakkan manusia buatan itu. Hahaha, bawa seharga 13.000 kristal seharusnya sudah cukup untuk membunuh monster ini, bukan? 3, 2, 1, dan terbakarlah sampai habis. Dasar monster tanpa burung. Harus kuakui kau memang sangat kuat, tapi dibandingkan dengan aku, kau masih punya panjang. Lalu dan ding. Bagaimana mungkin? Sembahkan, setelah semua yang kulakukan dia masih belum mati juga. Namun si orc itu malah berkata, panas. Jika orang lain seharusnya mereka sudah mati berkali-kali. Dasar menjijikan. Jian meneruskan dengan beberapa tembakan kecil. Dar. Tapi itu sama sekali tidak berguna. Bom aja tidak berguna, apalagi cuma tembakan kayak gitu. Takkan ku biarkan kau kabur lagi, kata si orc. Ketika dia datang, aku akan terjatuh. Sialan, ini buruk sekali. Apa yang harus kulakukan? Atau apakah nama besar Jian Cheng akan berada di sini? Apa yang terjadi barusan? Ting, rupanya Sun Jiao datang untuk menyelamatkan Jian Cheng. Bodoh, bagaimana aku bisa meninggalkanmu? Jiao, Sun, kalian bahkan tidak memperhatikanku. Mereka malah bermesraan di depan manusia orc itu. Anjing, ini masih belum mati juga rupanya. Sun Jiao berkata, tidak aku sangka kecepatan regenerasinya secepat ini. Hei, kau tahu aku seorang pria, kenapa kau memintaku untuk mundur? Cukup ocehanmu, siapapun punya senjata berhak bicara. Wanita hanya perlu terlihat cantik dan berharga, kata Jian. Pembicaraan seperti ini serahkan saja padaku, akan kubawa dia ke dunia lain untuk bermain-main. Jian Cheng, apa yang kau lakukan? Manusia mutan itu, kenapa kau melakukan itu? Tapi Jian Cheng pun sudah pergi ke dunia asalnya sambil membawa si manusia orc itu. Kau pasti akan kembalikan? Sun sepertinya mengira Jian Cheng telah mengorbankan dirinya. Gila, apa kau gila? Lepaskan aku, istriku di bawah tanah. Mereka belum mengeluarkannya, jadi kenapa aku tidak boleh melakukannya sendiri? Dengarkan aku, Gangxia. Seharusnya kau tidak memprovokasi wanita itu. Tunggu sebentar lagi, aku akan pergi denganmu. Selama di sana masih ada orang, mereka pasti akan melepaskannya. Tapi ayo pergi, Gangxi. Sementara itu Sun yang sedih kehilangan Jian Cheng. Jian Cheng, dia pasti akan kembali, kan? Sementara itu akhirnya Jian Cheng pun kembali ke dunia asalnya. Rupanya saat dia bangun, dia berada di dekapan si Ai. Ai, Jian, akhirnya kau bangun. Aku sangat khawatir loh sama kamu. Tunggu, Ai, kenapa aku berada di kamarmu? Apa yang terjadi? Ai, pandang mataku. Beritahu, apa kau melihat sesuatu? Maafkan aku, Jian. Aku tidak bisa menjaga kesepakatan kita, kata si Ai. Sebenarnya kemarin malam aku mendengar sesuatu. Dar. Suara apa itu? Kata si Ai. Tidak mungkin terjadi sesuatu pada Jian, kan? Kenapa suaranya seperti dia kesakitan? Tapi si Ai pun mencoba masuk ke kamarnya dan dia ingat bahwa Jian berkata, dia tidak peduli apapun, jangan masuk ke kamar ini. Masa bodoh aku harus memeriksanya, kata si Ai. Rupanya itu Jian yang sudah kembali. Tapi di sisinya ada sebuah mayat yang tidak seperti manusia. Setelah aku membunyikan monster itu di ruang bawah tanah, ya beginilah keadaannya. Akhirnya aku membayarnya dengan nyawaku. Jian, jika kau ingin membunuhku. Tapi si Ai pun disentikan. Cukup, rahasiakan ini saja. Jangan menangis, kau pasti lelah. Istirahat sebentar, Jian. Aku akan istirahat. Baiklah, kalau begitu silakan kau keluar dari sini. Akhirnya si Jian pun
menendang keluar si Ai. Tapi setelah itu semua ini hanya tersisa 2%. Aku mendapatkan skill baru. Tampaknya skill baru ini akan mengakhir dalam ketika aku menggunakan pistol. Sepertinya akan melatihku. Menggunakan pistol ya. Aku benar-benar jenius. Terima kasih skill. Mungkin pemakaiannya lebih tinggi dari 60%. Aku juga melebihi kapasitas. Bagaimana kalau aku coba travel lagi? Namun saat dia mencoba kembali ke masa kiamat, dia malah tersetrum oleh tangannya sendiri. Langsung jauh. Seharusnya sudah tidak dalam bahaya lagi kan. Lebih baik aku istirahat sebentar. Semalam aku tidak bisa tidur. Dan pagi pun caang. Akhirnya dia melihat mayat orc yang dibawanya dari masa kiamat. Ruang penyimpanan tidak bisa menyimpan makhluk hidup. Itu sudah mati, seharusnya bisa masuk, bukan? Baiklah, aku akan menyimpannya. Akhirnya Jian pun masuk. Hai, ini tidak rusak kan? Apa yang terjadi? Baguslah. Akhirnya Jian pun menyimpan mayat si orc itu ke dalam ruang penyimpanannya.